Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perbandingan negara-negara di Asia dengan judul analisis rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Kamboja tentang kerjasama di bidang pertahanan. Latar belakang perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerjasama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian nasional internasional. Salah satu kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah kerjasama dengan pemerintah kerajaan Kamboja. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Kamboja telah terjalin sejak tahun 1957. Kemudian, kedua negara menandatangani perjanjian persahabatan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 1959 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1960 tentang pembuatan perjanjian persahabatan antar Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja. Indonesia juga berperan besar pada proses rekonsiliasi perdamaian Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting 1 tahun 1988, Jakarta Informal Meeting 2 1989. Kerjasama antara Indonesia dan Kamboja juga terjalin dalam bidang pertahanan. Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Kamboja telah dirintis sejak tahun 1970-an dan telah secara signifikan meningkatkan citra Tentara Nasional Indonesia di Kamboja dan dapat meningkatkan confidence building measure Indonesia di kawasan ASEAN untuk mewujudkan stabilitas keamanan regional. Rumusan masalah. 1. Apakah perlu adanya rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Kamboja tentang kerjasama di bidang pertahanan? 2. Apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerjasama pertahanan dengan pemerintah Kerajaan Kamboja dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi? Metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum dengan pendekatan. Metode ini menggunakan metode yuridis normatif, sebagaimana diuraikan oleh Surjono Sutanto. Metode yuridis normatif merupakan salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum primer. Bahan hukum primer antara lain meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Kamboja tentang kerjasama di bidang pertahanan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Tinjauan pustaka. Dalam hukum internasional, dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme. Monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori ini, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Karena terletak dalam satu sistem hukum yang sama, maka berlaku pula di lingkungan hukum nasional, setaraf dengan hukum nasional dengan mempertahankan sifat hukum internasional tersebut tanpa mengubahnya sejauh isinya sesuai untuk diterapkan pada hubungan-hubungan nasional. Teori monisme terbagi menjadi dua.
yaitu monisme primat hukum nasional dan monisme primat hukum internasional. Menurut monisme primat hukum nasional, sumber hukum internasional berasal dari hukum nasional. Karena hukum internasional bersumber dari hukum nasional, maka kedudukan hukum nasional lebih tinggi daripada hukum internasional. Sehingga apabila terdapat permasalahan, maka kedua hukum nasional yang diutamakan adalah hukum nasional. Pada monisme primat hukum internasional, sumber hukum nasional berasal dari hukum internasional. Maka apabila terdapat permasalahan hukum internasional, yang lebih diutamakan adalah hukum nasional. B. Dualisme. Teori lain yang menjabarkan mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional adalah teori dualisme, di mana teori ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang sangat berbeda. Perbedaan yang dimaksud adalah subjek. Subjek hukum internasional adalah negara, sedangkan subjek hukum nasional adalah individu. Sumber hukum internasional bersumber dari kehendak bersama dari negara-negara, sedangkan hukum nasional bersumber pada kehendak negara. Hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan hukum internasional. Rumusan masalah 1. Pengesahan persetujuan antara dua negara adalah langkah penting untuk hubungan bilateral. Rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Kamboja tentang kerjasama di bidang pertahanan tentu memiliki dampak yang signifikan bagi kedua negara tersebut. Adanya undang-undang yang mengesahkan persetujuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Kamboja. Hal ini juga memastikan bahwa komitmen yang telah disepakati oleh kedua pihak dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara. Selain itu, pengesahan melalui undang-undang juga memberikan kejelasan hukum dan kepastian kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, militer, dan masyarakat sipil. Ini membantu dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya ketidakpastian atau ketegangan yang dapat timbul akibat ketidakjelasan dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pertahanan. Jadi, dalam konteks ini penting untuk memiliki rancangan undang-undang yang mengesahkan persetujuan antara Indonesia dan Kamboja tentang kerjasama di bidang pertahanan, karena hal ini mendukung hubungan bilateral yang kuat dan memberikan landasan hukum yang diperlukan untuk kerjasama tersebut. Rumusan masalah 2. Penyelenggaraan kerjasama pertahanan dengan pemerintah kerajaan Kamboja. Seperti halnya dalam kerjasama pertahanan dengan negara lain dapat menghadapi beberapa tantangan. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi termasuk 1. Perbedaan budaya dan bahasa. Perbedaan budaya dan bahasa antara Indonesia dan Kamboja dapat menjadi hambatan dalam komunikasi dan pemahaman antar kedua belah pihak. 2. Keterbatasan sumber daya. Kamboja mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, finansial, dan teknologi dalam bidang pertahanan. Hal ini dapat mempengaruhi implementasi dan efektivitas kerjasama. 3. Ketegangan geopolitik. Faktor-faktor geopolitik regional atau internasional dapat mempengaruhi kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Kamboja, terutama jika terjadi perubahan dinamika keamanan di kawasan. 4. Ketergantungan teknologi. Ketergantungan pada teknologi dari negara lain dapat menjadi hambatan, terutama jika ada batasan dalam transfer teknologi atau kebijakan embargo dari negara pemasok. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain 1. Pelatihan dan pertukaran personel. Meningkatkan pelatihan dan pertukaran personel antar kedua negara untuk memperkuat pemahaman dan kerjasama di bidang pertahanan. 2. Pembentukan mekanisme komunikasi yang efektif. Membangun mekanisme komunikasi yang efektif antara kedua pihak untuk memfasilitasi koordinasi dan pertukaran informasi. 3. Pengembangan sumber daya. Membantu Kamboja dalam pengembangan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi dalam pertahanan melalui bantuan teknis dan pelatihan. 4. Implementasi multilateral. Menggunakan forum multilateral atau regional untuk memperkuat kerjasama dalam pertahanan antara Indonesia dan Kamboja dan negara-negara lain dalam kawasan untuk mengatasi tantangan bersama. 5. Kemitraan strategis. Membangun kemitraan strategis yang kuat antara Indonesia dan Kamboja dengan memperkuat
kerjasama di berbagai bidang termasuk ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Kesimpulan, untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral, pemerintah Republik Indonesia memandang perlunya kerjasama bidang pertahanan dengan negara lain, salah satunya Kerajaan Kamboja. Kerjasama dengan pemerintah Kerajaan Kamboja menjadi penting karena sebagai upaya untuk menjaga kestabilan negara dan berimplikasi positif terhadap aspek politik, yaitu meningkatkan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Kerjasama pertahanan antara Republik Indonesia dan Kamboja diharapkan dapat mendorong penguatan kerjasama di bidang lainnya dan bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan kedua negara. Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan Republik Indonesia dan Kamboja di bidang pertahanan diperlukan sebagai dasar hukum bagi pemerintah RI untuk pemenuhan prosedur internal sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 Persetujuan Republik Indonesia Kamboja di bidang pertahanan. Prosedur internal Indonesia dinyatakan terpenuhi apabila telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, yaitu disahkannya dengan undang-undang. Selanjutnya, masing-masing pihak akan memberitahu satu sama lain jika prosedur internal sebagai syarat berlakunya persetujuan ini telah terpenuhi. Saran, perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis dan koordinasi dalam rangka pengesahan rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Kamboja tentang kerjasama di bidang pertahanan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.